PT Perintis Trinity Property Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia pada awal tahun ini. Dan rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Ando. Ya baik Rudi dan pemirsa, sebagai emiten baru tahun ini kinerja saham PT Perintis Trinity Property Tbk cukup atraktif. Kita simak datanya. Ya, PT Perintis Trinity Property Tbk dengan kode emiten TRIN ini melakukan IPO waktu itu atau pencatatan di 15 Januari 2020 di papan pengembangan dengan bidang usaha utama bergerak dalam bidang real estate di sektor properti, real estate, dan building construction. Subsektor property and real estate. Dan selanjutnya pemirsa, kita saksikan untuk pemegang saham TRIN. Iya. Ini sebesar 41,25%, itu dipegang oleh PT Kunci Daud Indonesia atau senilai 1,8 miliar saham. Lalu selanjutnya 33,75% dipegang oleh PT Intan Investama Internasional atau sebesar 1,47 miliar dan 25% lainnya oleh masyarakat. Dan selanjutnya pemirsa kita akan saksikan seperti apa pergerakan saham PT TRIN ya dari 15 Januari di level 340 lalu menurun melemah hingga pada 18 Maret di level 134 dan kemudian rebound dan terus menunjukkan penguatan hingga pada 6 Juli yaitu berada di level 270. Ya, pemirsa demikian dan kembali ke Anda Rudi Andanu. Baik, terima kasih Ando. Kita lanjutkan dialog bersama Edwin Sebayang. Mas Edwin, kalau kita tadi melihat grafik yang disampaikan rekan Ando, itu di awal dia harganya sekitar 340. Maret memang hampir semua emiten ya. Itu di Maret itu memang anjlok sampai sekitar 100 sekian, kalau 140-an kalau saya tidak salah. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang ini memang mulai naik, tapi di sisi lain sebetulnya kalau kita melihat laporan keuangannya memang sekarang masih merugi. Nah, kalau menurut Mas Edwin, ini apa yang terjadi dengan ini? Iya, sebetulnya mereka mengikuti dari kinerja keuangannya, pergerakan harga saham. Nah, sekarang ini mereka lagi sideways, lagi stagnan. Karena memang kuartal pertama tadi yang kita bahas tadi, mereka masih rugi akibat dari PSAK, lalu juga pencapaian daripada marketing sales juga jauh banget, ya. Lalu pendapatan mereka juga drop. Nah, itu membuat itu terespon di dalam harga saham. Nah, ketika nanti misalnya katakan contoh The Smith itu bisa di delivery nanti di kuartal 4. Ini The Smith maksudnya salah satu proyek yang sekarang ya itu bisa di delivery nanti di kuartal 4, itu akan memboosting, akan men-jack up mereka punya marketing sales dan pendapatan, hopefully. Tapi kalau misalnya nanti itu mundur sampai kuartal 1 2021, ya mungkin harga saham dari Trinity Land itu tidak akan kemana-mana, Mas. Tidak akan kemana-mana, artinya tidak akan sampai ke harga awal ditawarkannya juga atau gimana? Kalaupun nanti di kuartal 2, kuartal 3 nanti ada perbaikan, mungkin maksimal saya rasa ketika ke level 300 saya lihat, sekitar segitu. Di akhir tahun ini? Akhir tahun 2020 ya. Oke, nah ini apa yang perlu dilakukan sama mereka menurut Anda untuk memperbaiki kinerjanya? Iya, kalau menurut saya sih mungkin mereka udah punya proyek mereka bagus-bagus, ya kan, gede-gede ya, ada Colin, ada The Smith, ya ada Mark Boulevard yang di Batam itu kalau jadi itu luar biasa sekali ya. Permasalahannya adalah mereka harus menurunkan harga jual daripada proyek-proyek mereka. Karena apa? Karena kan sebetulnya daya beli masyarakat juga sekarang mengalami penurunan. Nah, apakah mereka bisa mereshape dari jenis-jenis atau apartemen yang mereka jual nanti gitu loh. Untuk menjual apartemen di atas 1 M itu mahal sekali kan, sulit, apalagi kalau itu berada di luar Jawa misalnya kan. Nah, itu yang mungkin dilakukan. Lalu kedua ya mereka harus mungkin berpikir ulang apakah mereka mendownsize daripada proyek tersebut, ya kan, atau mungkin mereka melakukan pemecahan lagi daripada proyek-proyek yang mereka sudah rancang bangun itu tersebut gitu. Jadi udah mereka rancang tersebut. Jadi misalnya katakan kayak The Mark Boulevard gede banget, itu size-nya kurang lebih hampir sekitar 5 triliun, Mas. Ini yang di Batam. Di Batam. Ya, kalau itu jadi itu bagus banget karena itu menghadap ke Singapura sebetulnya kan di pinggir pantai itu bagus banget. Mereka ada mall segala macam. Tapi masalahnya adalah pendanaannya juga yang jadi permasalahan. Sehingga apakah mereka bisa merescheduling pembangunan tersebut sehingga
tidak memberikan tekanan pada mereka, di samping juga menunggu pulihnya kembali daya beli masyarakat, ya kan? Atau mungkin mereka mengecilkan daripada size dari unit apartemen yang mereka jual. Oke, artinya kalau bicara soal pendanaan, apakah dari internal atau dengan hutang segala macam? Nah, ini soal perbandingannya saat ini bagi keuangan mereka gimana? Kalau kita lihat sebetulnya saat ini mereka udah cukup tinggi, mereka punya debt equity ratio. Nah, waktu itu saya tanyakan, ini bagaimana? Ini proyek kan cukup besar, saya bilang. Ya, mereka ada pendanaan dari pemegang saham dan juga mungkin mereka akan melakukan pinjaman. Mereka punya fasilitas standby di beberapa bank, Mas. Seperti itu. Artinya kan sebetulnya gini, kalau memang ekonomi tidak membaik, terus marketing sales juga tidak membaik, sementara debt-nya itu sudah jatuh tempo, ini yang akan menjadi masalah, itu maksudnya kan? Kalau ya itu harus ada sacrifice daripada pemegang saham. Otomatis mereka harus chip in, mereka harus injek lagi, mereka punya equity, Mas. Itu mereka bisa lakukan. Secara valuasi sebetulnya saham mereka gimana? So far karena memang mereka mengalami kerugian, jadi terus terang very expensive karena PI mereka sudah hampir mencapai 45 kali, ya PBV mereka juga hampir mencapai 2 kali, kurang lebih sekitar 1,7 sampai 1,8 kali. Jadi harusnya sudah cukup mahal dari sisi valuasi. Kalau memang mereka bisa di kuartal 2 nanti membalikan atau kuartal 3 membalikan menjadi untung, nah, jadi PI-nya akan makin berkurang nanti. Mas Edwin, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action. Ya.